Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi alternatif risk transfer dari mata kuliah manajemen resiko. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Anissa Auliaryani sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Nadia Ramadhani. Saya Rifka Sarah Zahra. Saya Nurlia Suryani. Saya Nurajija Putri Sabrina. Selanjutnya ada pengertian alternatif risk transfer. Transfer resiko alternatif atau ART adalah penggunaan teknik selain asuransi tradisional dan reasuransi untuk menyediakan entitas yang menanggung risiko dengan cakupan atau perlindungan. Bidang transfer risiko alternatif tumbuh dari serangkaian krisis kapasitas asuransi pada tahun 1970-an sampai 1990-an yang mendorong pembeli peliputan tradisional untuk mencari cara yang lebih kuat untuk membeli perlindungan. Berikutnya ada produk alternatif risk transfer berupa kontrak, struktur, atau solusi. Beberapa produk ART yang tidak konvensional untuk perlindungan terhadap risiko konvensional. Yang pertama ada self-insurance, yaitu membentuk dana cadangan yang dikelola seperti perusahaan asuransi. Yang kedua ada risk retention group, yaitu sejumlah perusahaan kecil dan menengah yang menyelenggarakan self-insurance bersama. Yang ketiga ada captive insurance, yaitu perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaan yang khusus menanggung resiko dari perusahaan induknya. Yang keempat ada captives, yaitu merupakan captive insurance yang menanggung resiko beberapa perusahaan yang dananya dikelola secara sentral. Yang kelima ada earning protection, yaitu merupakan kebijaksanaan yang melindungi merosotnya penghasilan dalam suatu tahun anggaran tertentu. Selanjutnya ada produk ART yang didasarkan atas instrumen dari pasar finansial. Yang pertama ada insurance linked bond, yaitu surat utang yang bunganya atau pokok utang akan dipakai bila peristiwa tertentu terjadi. Tindakan ini dimaksudkan memindahkan resiko katastrof dari reasuransi ke dalam pasar modal. Yang kedua ada securitization, yaitu proses mengubah resiko menjadi instrumen utang atau instrumen equity yang biasa diperdagangkan dalam pasar finansial atau keuangan. Yang ketiga ada catastrophe equity put options, yaitu suatu opsi yang mengizinkan perusahaan menjual equity dengan harga yang sudah ditentukan pada keadaan terjadinya peristiwa katastrofe. Yang keempat ada contingent surplus notes, yaitu sebagai persiapan masuk ke kapital bagi pemegang notes dalam keadaan terjadinya suatu kerugian. Yang kelima ada credit default swaps, yaitu derivatives atas dasar pembeli membayar premium kepada penjual yang akan melakukan pembayaran kepada pembeli tersebut dalam peristiwa credit default. Selanjutnya ada tantangan pengembang ART. Yang pertama ada menghadapi persaingan industri asuransi. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Yang ketiga ada pengembangan model ART yang sesuai. Selanjutnya ada manfaat enterprise risk management. Yang pertama menyelaraskan risk appetite dan strategi. Risk appetite adalah tingkat resiko pada aras yang berbasis luas yang dapat diterima oleh suatu perusahaan atau entitas dalam mengejar sasaran-sasarannya. Yang kedua ada mengaitkan antara pertumbuhan resiko dan return. Entitas menerima resiko sebagai bagian dari penciptaan dan pemeliharaan nilai dan mendapatkan return sesuai resiko yang diambilnya. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas keputusan dalam merespon resiko.
Enterprise Risk Management mempertajam ketepatan dalam mengidentifikasi dan memilih alternatif respon terhadap risiko, menghindari, avoid, mereduksi, reduce, membagi atau share, dan menerima acceptance risiko. Yang keempat ada meminimalisasi kejutan dan kerugian operasional. Entitas akan memiliki kapabilitas yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa potensial, menelaah resiko, dan menetapkan respon. Manfaat Enterprise Risk Management. 1. Mengidentifikasi dan mengelola resiko secara menyeluruh. Closed Enterprise Risk. Setiap entitas menghadapi tidak terhitung resiko yang mempengaruhi berbagai bagian dalam organisasi. Manajemen bukan hanya harus mengelola resiko-resiko tersebut satu persatu, tetapi juga harus memahami keterkaitan dampak resiko-resiko tersebut. 2. Memberikan respon terpadu terhadap resiko berganda. Proses bisnis mengandung di dalamnya banyak resiko inheren dan enterprise risk management. Kemungkinan manajemen memberikan solusi terpadu untuk mengelola resiko-resiko tersebut. 7. Menangkap peluang. Manajemen bukan hanya harus memperhatikan resiko, tetapi juga peristiwa-peristiwa potensial. Dengan mempertimbangkan rangkaian peristiwa terkait secara menyeluruh, manajemen dapat memiliki pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang menjanjikan peluang. Slide terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi alternatif risk transfer ialah istilah ART pertama kali dikenal di Amerika Serikat melalui penggunaannya dalam pembentukan captive risk retention group, dan secara esensial merupakan upaya oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam transfer risiko. Keputusan pemindahan risiko melibatkan pemindahan risiko dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sementara pendanaan risiko berhubungan dengan penyediaan dana untuk mengelola. Jadi, retensi risiko mengacu pada tanggung jawab pemegang saham perusahaan terhadap risiko tersebut. Kendala utama dalam industri asuransi Indonesia adalah tingkat fragmentasi yang tinggi, dan akhirnya mempengaruhi retensi industri asuransi kemudian. Pada tahun 1998, akumulasi ekuitas mencapai 4 triliun rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.